Perlu kita ketahui bahwasanya bersumpah, ada orang berdagang untuk membuktikan bahwasanya dia jujur, dia bersumpah. Itu artinya dia mengagungkan sesuatu sehingga kemudian menguatkan sebuah peristiwa dengan dengan menyebut sesuatu yang ia agungkan. Karena itu sumpah itu tidak boleh kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena babnya adalah bab ta'zim. Babnya adalah bab mengagungkan. Hadis yang pertama, An Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu ibnu Umar rajulan yahlifu la wal Ka'bah. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma suatu ketika mendengar seseorang bersumpah dengan ucapan la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Dia bersumpah dengan Ka'bah karena dia mengagungkan Ka'bah, memuliakan Ka'bah. Faqala lahu Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur atau dia telah syirik, telah jatuh pada perbuatan syirik. Cuma kufurnya Pak, bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Syiriknya syirik kecil, bukan syirik besar. Artinya apa? Pelakunya tidak sampai keluar dari agama, selama dia tidak mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan Allah, mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah atau lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah, kemudian ia gunakan untuk bersumpah, itu syiriknya bukan syirik kecil lagi, tapi syirik apa? Syirik besar. Kenapa? Dia mengagungkan selain Allah seperti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu lebih mengagungkan Allah, dia juga mengagungkan selain Allah, cuma pengagungan Allah kepada Allah lebih besar, kemudian ia bersumpah dengan selain Allah, maka ia jatuh pada syirik kecil. Ini Pak Ibnu Umar mendengar orang bersumpah dengan menyebut Ka'bah, demi Ka'bah. Ini merupakan bantahan Pak bagi beberapa orang yang mengatakan bahwasanya kalau bersumpah dengan tempat-tempat yang itu memang diberkahi oleh Allah tidak apa-apa katanya. Atau bersumpah dengan menyebut nama-nama wali, atau menyebut nama-nama nabi tidak boleh. Tidak apa-apa kata mereka. Itu juga bantahan. Kenapa? Karena para wali itu Pak, atau para nabi itu bukan Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah, siapapun dia, apapun dia, maka apa? Dilarang. Loh, Allah kan bersumpah dengan nama-nama makhluknya. Itu Allah Pak. Hukum ini berlaku untuk kita, tidak berlaku untuk Allah. Wa anhu qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu yaminin yahlifu bihi dunallah syirkun. Setiap sumpah yang ia bersumpah dengan sumpah itu dengan menyebut nama selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Pernah enggak Pak menyebut nama orang wallahi wan nabi? Ya. Di negeri kita banyak itu Pak, umum. Enggak boleh Pak bersumpah dengan nama selain Allah, termasuk bersumpah dengan nama nabi. Itu bagian dari kesyirikan. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adraka Umar bin Al-Khattab wa huwa yasiru fi raqbin yahlifu bi abihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemui Ibnu Umar. Saat itu Ibnu Umar sedang berjalan di tengah-tengah rombongan. Ia bersumpah bi abihi, dia menyebut nama bapaknya. Orang Arab itu Pak,
itu sangat memuliakan bapak-bapak mereka. Apalagi bapak-bapaknya itu adalah orang-orang yang mulia. Sering mereka gunakan untuk bersumpah. Jadi nama mereka sering mereka gunakan untuk bersumpah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Umar, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Mangkana halifan, barang siapa yang ingin bersumpah, falyahlif billah, maka hendaklah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Au liyasmut, atau diam. Atau diam. Qala Umar mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma halaftu biha mundu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran aw athiran. Demi Allah, setelah itu aku tidak pernah bersumpah dengan nama-nama bapak-bapakku. Jadi sejak Umar mendengar Nabi bersabda bahwasanya Allah melarang kita untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kita, maka Umar mengatakan sejak saat itu aku tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak-bapak dia. Dzakiran au athiran. Kemudian An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Ini kalau di negeri kita pernah dengar enggak, Pak? Orang bersumpah dengan menyebut nama bapaknya. Enggak pernah, Pak, ya. Kalau di Arab umum, Pak. Umum. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bi ummahatikum, dan tidak pula dengan menyebut nama bapak ibu-ibu kalian. Wala bil andad, tidak pula dengan nama-nama berhala-berhala kalian. Wala tahlifu illa billah, janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu billah, jangan bersumpah dengan nama Allah illa wa antum shadiqun, melainkan kalian harus dalam keadaan jujur. Jadi kalau bersumpah dengan nama Allah harus jujur, Pak. Kalau enggak jujur bagaimana? Ya dosa. Dosa tapi bukan syirik, Pak. Kalau orang bersumpah dengan nama selain Allah, dia jujur tapi dosa. Dosanya dosa apa? Syirik. Besar mana, Pak? Bersumpah dengan nama Allah dusta, atau bersumpah dengan selain Allah tapi jujur? Besar mana dosanya? Besar yang jujur tapi bersumpah dengan nama selain Allah. Kenapa? Dia bersumpah dengan nama Allah enggak jujur, Pak, dosanya bukan syirik. Sedangkan bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur, dosanya dosa syirik. Dosanya dosa syirik. Dan itu lebih besar dosanya, Pak. Kalau orang itu, Pak, wallahi, ini tadi ditawar orang, itu artinya, Pak, Allah menjadi saksi bahwasanya ini ditawar orang tadi. Makanya, Pak, orang kalau disumpahi dengan nama Allah harus membenarkan. Meskipun dia tahu, Pak, dia jujur. Nanti kita bahas, Pak, di belakang insyaallah. Nabi Isa itu, Pak, pernah melihat orang mencuri. Melihat sendiri, Pak, mencuri. Kemudian ditegur sama Isa, "Kamu mencuri?" katanya. "Enggak, demi Allah saya enggak mencuri," kata. Kata Nabi Isa, "Sadaqta, benar kamu. Mataku yang salah," katanya. Mataku yang salah. Karena perintah Nabi, Pak, kalau kita mendengar orang bersumpah, kita diperintahkan untuk ridha. Perkara dia berdusta, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an Abdurrahman bin Samurah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bit tawaghi wala bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan
nama-nama tauhid, nama-nama berhala, wala bi abaikum. Jangan pula kalian bersumpah dengan nama-nama bapak-bapak kalian. Wa fi riwayatin bit tawaghit. Wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna. Barang siapa yang bersumpah dengan amanah, demi amanah yang saya emban. Ini kadang-kadang negeri kita ada, Mbak. Ada yang bersumpah dengan nama amanah. Demi amanah yang saya emban. Pernah mendengar Pak orang seperti itu, Pak? Iya. Falaysa minna, maka itu ia bukan termasuk golongan kami. Sebenarnya Pak, maksud mereka baik, ingin mengagungkan amanah. Amanah itu harus ditunaikan. Tapi digunakan sebagai sarana untuk bersumpah, itu dilarang di dalam agama. Kalau ini Pak, di negeri kita ada nih Pak, bersumpah dengan amanah itu ada. Wa an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man halafa bil amanati falaysa minna. Wa an Qutailah binti Saifi al-Juhaniyah qalat ata habrun minal ahbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Salah seorang habrun itu ulamanya orang Yahudi, Pak. Jadi habrun itu ulamanya orang Yahudi. Kalau ulamanya orang Nasrani namanya rohib. Zamannya ruhban nanti. Datang seorang ulama Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum tusyrikun." Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum itu kalian, kaum muslimin. Laula annakum tusyrikun, cuma kalian berbuat syirik katanya. Cuma kalian berbuat syirik. Qala subhanallah wa madzaka. Rasulullah mengatakan subhanallah, apa itu katanya? Qala taquluna idza halaftum, kalian kalau bersumpah mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Di awalnya Pak, sebenarnya sumpah ini Pak sudah masyhur sejak zaman-zaman dahulu. Karena orang Arab itu betul-betul apa? Mengagungkan Ka'bah. Ka'bah itu cuma batu Pak, disusun. Tapi itu makanahnya, kedudukan Ka'bah di hati orang-orang Arab itu Pak, itu luar biasa saat itu. Sampai ketika Abraha buat gereja yang megah agar orang Arab hijrahnya ke Yaman, nggak mau mereka, marah mereka. Bahkan gerejanya Abraha itu Pak dilempari kotoran sama mereka. Sampai marah Abraha, sampai dia mendatangkan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka sering bersumpah dengan apa? Menyebut nama Ka'bah. Jadi orang Yahudi mengatakan, mereka dalam syariat Yahudi Pak sama, bersumpah dengan nama selain Allah juga bagian dari syirikan. Ini menunjukkan Pak bahwasanya di awal-awal Islam bersumpah dengan nama selain Allah itu belum dilarang. Di awal-awal kayak sujud Pak, sujud kepada manusia itu di awal-awal Islam enggak dilarang. Akhir-akhir Islam baru apa? Dilarang. Syariat sujud kepada manusia itu Pak dibolehkan untuk menghormati sejak masa Adam alaihissalam sampai masa Isa masih dibolehkan. Dilarangnya pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat fa'amhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Qutailah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sejenak. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan innahu qad qala, sesungguhnya dia telah mengatakan. Benar Pak, apa yang dikatakan orang ini benar. Faman halafa falyahlif birabbil Ka'bah. Barang siapa setelah ini hendak bersumpah, maka jangan bersumpah dengan nama Ka'bah, tapi bersumpahlah dengan
wa rabbil Ka'bah, demi Tuhan pemilik Ka'bah ini. Siapa? Allah. Qala ya Muhammad, ni'mal qawla antum laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Wahai Muhammad, sesungguhnya sebaik-baik kaum itu adalah kalian, hanya saja kalian menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalian menjadikan selain Allah sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala subhanallah wa ma dzaka. Maka Rasulullah mengatakan, subhanallah, apa itu? Qala taquluna ma sya'allahi wa syi'ta. Kalian mengatakan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak kamu. Maka Nabi mengatakan setelah itu, innahu qad qala faman qala ma sya'allah, barang siapa yang mengatakan masya Allah dan ingin melanjutkan setelahnya, suruh mengatakan falyakul ma'aha thumma syi'ta. Kemudian bila dia mengatakan setelahnya masya Allah thumma syi'ta. Jadi kehendak manusia itu Pak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu Pak pengen kaya. Itu kan kehendak mereka. Apakah semuanya diizinkan kaya oleh Allah? Benar. Yang Allah kehendaki untuk kaya itu yang kaya nanti Pak. Yang enggak diizinkan, ya sudah, tinggal inginnya saja Pak. Tidak akan kaya-kaya dia. Wa an Buraidah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa faqala, barang siapa yang bersumpah demi Allah Pak, kemudian dia mengatakan inni bari'un minal Islam, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam. Setelah bersumpah dia mengatakan inni bari'un minal Islam, sesungguhnya aku berlepas diri dari Islam. Fa in kana kadziban fahuwa kama qala, kalau dia dusta, dia seperti apa yang dia katakan, berlepas diri dari Islam. Wa in kana shadiqan, kalau dia jujur, fala yarji'a ilal islami salima, maka ia tidak akan kembali ke dalam Islam dalam keadaan selamat. Cacat orang itu Pak. Kenapa? Dia berlepas diri dari Islam. Tak boleh Pak. Hidup kita ini, kehidupan kita ini Pak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang maslahat untuk kita dan apa yang madarat untuk kita yang tahu adalah Allah. Karena Dia pencipta kita. Aturan-aturan dalam Islam yang Allah turunkan kepada kita itu untuk mengatur kehidupan kita, biar kehidupan kita ini Pak berjalan sesuai dengan fitrahnya, berjalan dengan baik Pak. Karena itu Pak, setiap larangan yang dilanggar ada efek negatifnya. Setiap kewajiban yang tidak dikerjakan ada efek negatifnya. Akan membuat kekacauan-kekacauan, akan membuat kerusakan-kerusakan. Karena itu Pak, tidak ada kerusakan melainkan awalnya mesti bersumber dari apa? Kemaksiatan. Iya Pak. Kalau Rasulullah sudah melarang Pak, subhanallah, kalau dilanggar efeknya banyak. Jangan mengatakan enggak ada efeknya. Negara kita Pak sekarang tidak aman. Bukan enggak apa Pak ya, kondisinya sedang enggak stabil. Ketahuilah Pak, bahwasanya semua itu berawal dari apa? Melanggar larangan. Yang salah pertama siapa Pak? Masyarakat. Anggota dewan itu Pak jadi karena apa? Karena uang Pak. Karena uang. Dan mereka sampai ke Jakarta di gedung DPR itu Pak, bisa duduk di sana. Modalnya berapa? Setelah mereka jadi Pak, yang mereka pikir apa? Kembali modal. Jadi kalau anggota dewan seperti itu Pak, yang salah pertama sebenarnya bukan mereka, masyarakatnya. Kenapa? Ya mereka masyarakat sudah menerima kata mereka. Sekarang mereka pengen apa? Kembali. Coba masyarakat berpikir Pak, ini uang ini kalau tak ini masih ketemu loh Pak, dibelanja sedina nggak cukup kadang-kadang. Iya.
Mereka terima sehari, tapi efeknya 5 tahun, Pak. Efek nggak enaknya 5 tahun, nggak enaknya. Itu karena itu, Pak, negara kita akan berubah dengan pendidikan. Masyarakat kita harus kita didik agar mereka apa? Melek yang seperti ini. Jangan mereka manusia, Pak. Kadang-kadang manusia itu, Pak, ketika nyalek sudah itu punya hitung-hitungan, Pak. Kalau saya jadi, modal saya sekian miliar, gaji saya sekian, nanti lain-lainnya dari mana? Itu, Pak, mereka sudah dapat informasi itu, Pak. Nanti dapat dari ini. Itu sudah dihitung sama mereka. Jarang, Pak, orang yang berangkat ke Senayan itu gratisan itu jarang. Bahkan kalau bisa dikatakan, Pak, nggak ada. Iya. Karena itu, Pak, semua pelanggaran dalam agama, Pak, efeknya wakhim, efeknya parah. Hati-hati. Jangan mengatakan nggak ada efeknya, Pak. Semua pelanggaran. Sekarang, Pak, perzinahan, efeknya apa? Luar biasa itu, Pak. Rasa malu dalam keluarga kalau ketahuan, apalagi sampai hamil, melahirkan tidak punya suami, namanya, Pak. Itu sudah hancur, Pak, namanya. Sampai orangnya mati, Pak, ceritanya masih ada itu, Pak. Kalau sudah menikah, rumah tangganya hancur. Iya, anak-anak terlantar. Nama baik tercoreng. Bukan cuma yang melakukan, Pak, keluarga itu, Pak. Kena semuanya. Banyak orang sudah, Pak, mati gara-gara zina, banyak. Perempuan dibunuh gara-gara berzina, laki-laki dibunuh gara-gara berzina. Karena itu, Pak, polisi itu, Pak, kalau ada orang dibunuh, yang dilihat pertama masalah apa, Pak? Cinta. Di HB-nya ada masalah cinta apa enggak? Iya, Pak. Polisi sekarang itu, Pak, kenapa mengusut pembunuhan gampang? Ada HP. Yang diusut itu, Pak, urusan uang, urusan perempuan. Ini yang ngomong polisi, Pak. Yang ngomong polisi, Pak. Jadi kalau ngusut masalah pembunuhan, ada orang tiba-tiba dibunuh, lihat aja chatnya dia dengan siapa, masalah apa, itu aja sudah. Karena nomor HP itu, Pak, nggak bisa dianu. Masih diganti nomornya, Pak, tetap ketahuan ini siapa, Pak. Iya, tetap ketahuan. Nomor ininya itu, Pak, kan tidak berubah. Jadi HP ini dipakai siapa aja, Pak, ketahuan, Pak. Nomor mana aja yang dipakai. Karena itu, Pak, sekarang kalau ngelacak pembunuhan, polisi itu lebih mudah. Gara-gara HP memang, gara-gara HP. Sekarang, Pak, coba kita lihat. Sekarang kemaksiatan apa yang nggak ada efek negatifnya? Cari dah, apa aja, Pak. Nggak akan nemu kita. Nggak akan nemu. Semuanya, Pak, efeknya mesti buruk. Karena itu, Pak, kita tidak boleh berlepas diri dari agama. Karena berlepas diri dari agama itu aslinya bunuh diri, Pak. Mencampakkan diri dalam kehancuran. Kemudian wa an Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi millatin ghairil Islam, barang siapa yang bersumpah dengan agama selain Islam, kadziban muta'ammidan, ia dusta sengaja, fahuwa kama qala, maka ia seperti apa yang dia katakan. Berarti bukan bagian dari Islam. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, udziba bihi fi jahannam, maka ia akan diazab dengan besi itu nanti di neraka jahanam. Jadi kalau orang mati, Pak, matinya bunuh diri, dia nanti bunuh diri dengan apa? Itu nanti yang akan menjadi sarana azabnya. Kalau ada orang, Pak, bunuh diri dengan racun, ya nanti di neraka jahanam ia akan diazab dengan racunnya. Ada orang bunuh diri dengan ngelindiskan dirinya di rel kereta api, Pak. Ya dengan itu, Pak, nanti dia akan diazab. Di mana ada kereta api di neraka? Oh, gampang, Pak, bagi Allah. Jangan mengatakan nggak ada, gampang itu bagi Allah.
Manusia aja mampu buat, masa Allah nggak mampu? Dari bab ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil, Pak. Yang pertama, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala itu syirik amali. Kayak riya, Pak, syirik kecil. Faqad kafara au asyraka, itu lil mubalaghati fi zajar. Itu untuk menegaskan, Pak, bahwasanya itu betul-betul dilarang. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, termasuk Ibnu Hajar radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Kemudian ada sebuah hadis, Pak, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man halafa faqala fi halafihi billata wal uzza." Barang siapa yang bersumpah kemudian ia mengatakan dalam sumpahnya billata wal uzza, demi Lata dan Uzza. Ingat, Pak, para sahabat itu dahulunya menyembah Lata dan Uzza. Sehingga bersumpah dengan Lata Uzza itu, Pak, itu seolah-olah apa, Pak, ya? Otomatis. Keluarnya otomatis, Pak. Keperucut kalau bahasa kita. Jadi mereka mengucapkannya itu, Pak, sudah di luar alam sadar. Di luar alam sadar. Kayak orang, Pak, kalau biasa main sekak, mana sekak katanya. Itu, Pak, kalau terbiasa dia, Pak, itu Pak, apa ya? Setiap nyekak mesti apa? Keluar, Pak, bunyinya keluar, plak gitu, Pak, keluar. Amit, Pak, kan ada orang punya kebiasaan misuh, Pak. Ada masalah dikit misuh dia. Diotek misuh, Pak. Iya. Katanya apa? Refleks. Tadi Rasul sini, Pak, mengatakan, jadi bersumpah dengan Lata dan Uzza itu, Pak, para sahabat dahulu itu karena mereka awalnya memang menyembah Lata dan Uzza sebelum masuk Islam, itu bersumpah dengan Lata dan Uzza itu seolah-olah apa? Refleks mereka, Pak. Sabaqul lisan namanya. Keperucut kalau bahasa kita, keperucut omong. Falyaqul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengatakan la ilaha illallah. Wa man qala li sahibihi, barang siapa yang berkata kepada temannya, ta'ala uqamirka, sini judi dengan aku, gitu. Orang Arab itu, Pak, judi khamar, Pak, itu sudah mendarah daging, mendarah daging. Orang Arab itu, Pak, kecanduannya dengan khamar, Pak. Mungkin orang-orang di negeri kita nggak ada apa-apanya, Pak. Mereka lebih sering minum arak daripada minum air. Iya. Sampai-sampai ketika Nabi Allah mengharapkan khamar, arak itu, Pak, dituangkan di jalan-jalan. Jalan-jalan itu banjir, Pak. Banjir dengan khamar. Sekarang, Pak, kalau arak itu dituang, Pak, akan banjir jalan itu, Pak. Karena mereka kalau nyimpenan itu, Pak, satu drum, Pak, satu drum itu. Satu keluarga. Karena itu, Pak, ada anak yatim, Pak, ada warisan khamar dari bapaknya. Iya. Ada warisan khamar. Mereka tanya, ini dijual apa dibuang? Kalau dibuang kan harta anak yatim, katanya. Iya, Pak, warisannya khamar ada. Orang Arab itu ada, Pak. Sekarang ada enggak, Pak? Ada orang mati mewariskan khamar, ada enggak? Enggak ada sekarang, Pak. Ya. Falyatasaddaq, barang siapa yang mengatakan kepada temannya, ta'ala uqamirka, sini judi dengan aku, maka hendaklah dia bersedekah. Karena judi itu, Pak, di awal Islam bukan dilarang, bukan dibolehkan, enggak dilarang. Kemudian hadis yang lain, Pak, An Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas an abihi qala halaftu billata wal uzza. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku pernah bersumpah dengan Lata dan Uzza. Faqala ashabi, maka teman-temanku mengatakan, qul tahajran, engkau telah mengucapkan ucapan yang buruk. Al-hajru.
qulta hujran, engkau telah mengucapkan ucapan yang buruk. Faqultu ya Rasulullah, innal ahda kana qariban. Ya Rasulullah, aku ini baru masuk Islam katanya. Wa halaftu billata wal uzza, aku bersumpah dengan Lata dan Uzza. Mungkin kan kerucut tadi, Pak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah wahdahu thalathan, 3 kali. Summat ful an yasarika thalathan, kemudian meludahlah ke arah kiri kamu 3 kali. Wa ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim, dan berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wala ta'ud, jangan diulangi. Sa'ad bin Waqqas kan baru masuk Islam, Pak. Jadi mungkin bersumpah dengan Lata dan Uzza itu, Pak, itu sesuatu yang biasa, Pak. Sudah menjadi kebiasaan. Kemudian yajuzul halafu bi sifatin min sifatillahi ta'ala, boleh bersumpah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersumpah dengan sifat Allah enggak apa-apa. Kalau bersumpah dengan sifat Allah enggak apa-apa. Kenapa? Karena itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi asyaddin nasi bala'an fid dunya min ahlil jannah, nanti akan didatangkan dengan manusia yang paling sengsara di dunia, tapi dia di akhirat menjadi penduduk surga. Jadi dia di dunia, Pak, manusia yang paling sengsara, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Sudah enggak ada manusia yang lebih sengsara dari dia. Fayaqulu, maka Allah mengatakan, isbighuhu sabghatan fil jannah, coba celupkan dia sebentar ke surga. Celupkan, dikeluarkan lagi, Pak. Sebentar cuma masuk, mulai keluar. Enggak sampai tinggal sehari, Pak, enggak. Cuma dia langsung keluar. Fayasbighunahu, maka mereka pun mencelupkannya di surga, sabghatan, dengan sekali celupan. Fayaqulullahu azza wajal, maka Allah mengatakan kepada orang itu, ya bani Adam, hai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu, pernah enggak kamu merasakan kesusahan, katanya. Au syai'an takrahu, pernah enggak kamu merasakan kesengsaraan, sesuatu yang enggak kamu sukai? Qala la, enggak pernah ya Allah. Wa izzatika, demi kemuliaan kamu. Lupa, Pak, dia, Pak. Dengan cuma dicelupkan sebentar di surga, keluar. Karena itu, Pak, kita tidak usah terlalu ngejar-ngejar apa? Dunia. Kan soro nanti kita makan kurang, gini kurang, semuanya kurang kalau semuanya halal, katanya. Ada yang bilang seperti itu, Pak. Nanti aku nggak boleh riba, nanti usahaku apa, katanya. Yang usaha nggak pakai riba lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Nanti kan kalau nggak ngeredit nanti susah kita hidupnya. Sudahlah, Pak, susahnya hidup di dunia, Pak, tidak sebanding dengan kenikmatan akhirat. Juga kesusahan dunia tidak sebanding dengan kesusahan akhirat. Jadi kalau ada orang, Pak, soro dari dunia, masuk surga sebentar aja, Pak, lupa dia dunia, Pak. Yang dieleng-eleng surga toh. Di sini, Pak, orang hamba itu mengatakan, wa izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, ma ra'aitu syai'an akrahuhu qattu, aku tidak pernah melihat sesuatu yang aku benci sama sekali, yang enggak aku sukai, enggak pernah, katanya. Lupa dia, Pak, lupa dunia. Tsumma yu'ta bi an'amin nas kana fid dunya, kemudian didatang lagi orang, Pak. Orang ini, Pak, di dunia adalah orang yang paling banyak nikmatnya. Dan hampir jarang, Pak, merasakan kesusahan. Pokoknya, Pak, kalau dibandingkan dengan manusia di dunia, Pak, orang ini yang paling apa? Yang paling senang. Min ahlin nar, tapi orang ini di akhirat menjadi penduduk neraka. Fayaqul, maka Allah mengatakan, isbighuhu fiha sabghatan,
Coba celupkan sebentar ke neraka, kata Allah. Fayaqul, kemudian setelah dicelupkan, Allah mengatakan kepada dia, bertanya, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, pernah tidak kamu merasakan kesenangan? Qurrata ainin qattu, fayaqul, orang itu mengatakan, la u'izid, tidak pernah ya Allah, aku tidak pernah merasakan kesenangan sama sekali. Wa izzatika, demi kemuliaanmu, ma ra'aitu khairan qattu wala qurrata ainin qattu, aku tidak pernah melihat kesenangan sama sekali. Cuma sebentar Pak, nyelup sebentar, diangkat lagi. Sudah melupakan kenikmatan dunia. Dunia ini Pak, sementara, tidak lama. Sudah menjadi sunnatullah. Orang yang hidup di dunia ini Pak, ada miskin, ada kaya. Itu semua Allah atur agar kehidupan ini berjalan sempurna. Jadi diatur oleh Allah. Karena kalau semua manusia kaya Pak, tidak akan enak hidup. Miskin semua juga tidak enak hidup Pak. Jadi yang enak itu Pak, ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semua manusia kaya Pak, yang mau panen siapa Pak? Mau nyangkul, jadi buruh tani, ya nggak ada yang mau Pak. Akhirnya apa? Ya kerja sendiri. Ya nggak enak juga Pak. Kaya tapi apa? Buat rumah sendiri, masak sendiri. Orang kaya itu Pak enak gara-gara ada orang miskin. Masak ada yang masakkan, rumah ada yang bersihkan. Itu sudah. Orang miskin Pak juga dapat manfaat dari orang-orang kaya. Itu sudah diatur Pak. Orang miskin itu Pak, ada sopir Pak, tidak mampu beli miliaran dia Pak, tapi tumpaknya Ferrari Pak. Ini sopirnya Pak. Itu Pak kalau dibanding-bandingkan Pak ya, sopir dengan majikan, lebih tua sopir Pak nyetir mobil daripada majikannya. Kalau ada orang kaya Pak, rumahnya besar, yang paling tua nempati rumah itu siapa Pak? Pembantunya. Pembantunya Pak. Bahkan kalau ada makanan enak Pak, yang nyicipi pertama bukan yang punya itu Pak. Yang masak. Yang masak. Yang penting bersyukur aja Pak. Yang penting apa? Bersyukur. Itu paling enak itu Pak. Iya. Paling enak. Bahkan Pak, orang kalau biasa punya uang, pegang uang, ada yang nanya nggak Pak? Biasa-biasa aja. Yang enak pegang uang itu siapa? Orang yang jarang pegang uang Pak. Itu Pak berdebar-debar hatinya Pak. Coba lihat orang tidak pernah pegang uang banyak Pak. Itu gak bisa turu itu Pak. Kayak opo iki. Bahkan orangnya bingung Pak taruh mana ini. Iya. Karena memang sunatullah Pak, dunia itu akan enak kalau sedikit. Itu sunatullah Pak. Orang tiap hari makan daging, enak nggak daging Pak? Enggak. Siapa yang enak makan daging? Yang jarang makan daging. Makanya Pak kalau hari raya Pak, kan banyak makanan banyak itu Pak. Ya makan males Pak. Coba kali didik Pak. Biasanya rebutan di sana. Anak kecil rebutan biasanya. Iya. Kalau sampean pengen tanya tukang sate Pak, sate sampean enak enggak? Pernah makan enggak dia satenya Pak? Jarang. Kenapa? Enggak usah makan, ngelihat sudah belenger itu Pak. Kan tiap hari. Saya tanya sendiri Pak, pernah. Ada teman jualan makanan. Saya tanya, pernah enggak kamu makan makanan kamu? Enggak pernah katanya. Paling pengen cipit tok katanya. Semateng cocok. Pas apa ora ngincipit tok katanya. Udah, enggak lebih dari itu. Iya. Karena dia memang dunia itu Pak, enaknya kalau sedang enggak punya, baru punya itu baru enak. Setelah punya ya biasa. Biasa aja. Karena itu Pak, orang miskin kaya itu Pak, rasa bahagianya sama. Yang beda apa? Jumlah hartanya. Kalau rasa bahagia sama aja Pak. Cuma kalau orang kaya itu Pak, kalau untuk bahagia pemicunya harus besar. Kalau orang miskin kan enggak Pak. Kecil
sudah bahagia dia. Sampean Pak kalau beli air mineral, kardusnya tumpuk Pak. Ada 10 biji, nanti kalau ada tukang rosokan Pak, ini Pak ambilin, nggak usah dibeli, ambilin. Itu bahagianya itu Pak. Itu kalau ketemu sampean angkat topi itu Pak. Kenapa? Bahagia. Kardus itu Pak bagi orang kaya sampah Pak. Sampah, menyesakkan. Tapi bagi tukang sampah membahagiakan itu Pak. Artinya apa? Sesuatu yang tidak membahagiakan orang kaya bisa membahagiakan orang miskin. Pernah ngelihat tukang beca Pak kalau ngelapi becanya? Kan bahagianya setengah mati itu Pak. Mundur, gosok lagi. Lihat mundur lagi, gosok lagi. Bahagia itu Pak. Itu bahagianya sama, persis sama dengan orang punya mobil Ferrari Pak. Digosok-gosok gitu. Itu rasa bahagianya sama Pak. Yang berbeda cuma apa? Pemicu rasa bahagianya. Karena itu Pak, kalau ada orang miskin pingin punya beca Pak, keturutan beli beca, itu persis Pak rasa bahagianya sama dengan orang kaya pingin punya Ferrari, keturutan beli Ferrari itu Pak. Rasa bahagianya sama enggak? Sama, enggak ada bedanya itu Pak. Jadi kalau orang miskin itu Pak cuma dengan sedikit sudah bisa bahagia, tapi orang kaya itu untuk bahagia harus besar. Dan itu Pak, jangan tertipu dengan dunia. Karena Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Tapi cukup sekian kajian kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab Masya Allah wa syi'ta, ucapan Masya Allah wa syi'ta. Karena ini kesyirikan Pak, seperti orang yang dikatakan oleh orang Yahudi tadi. Gimana? Ini kan kadang-kadang ada seorang ya, aku ini malas aja nih datang, demi kamu aku datang. Oh itu bukan sumpah Pak. Bukan sumpah ya? Itu karena namanya. Bukan sumpah itu. Boleh kan berarti? Ya. Demi, kalau demi Allah sumpah bukan itu Pak? Sumpah. Demi kamu biar kamu bisa makan, sumpah bukan itu Pak? Ya bukan. Itu karena apa artinya itu? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.